Alhamdulillah, alladzi min nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzu bika min hamiyati sayyidin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa 'amilus solihati ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Fausikum biakum bitaqullah faqad badal muttaqun. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat terutama buat diri saya pribadi, khususnya buat jamaah salat Jumat diberkahi oleh Allah. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan sedikit menyampaikan, yaitu tentang keimanan akan membuat orang hidupnya akan berterang. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki banyak dimensi kekelemahan. Sekalipun dia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Karenanya manusia sebagai makhluk pasti memerlukan sesuatu di luar dirinya yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang serba mahal. Tidak selamanya manusia mampu menghadapi kesukaran dan memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, termasuk kebutuhan jiwanya, terutama dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran tak terpecahkan. Bagi orang yang beriman, kekuatan dan kekuasaan di luar dirinya yang serba mahal itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang Islam, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim yang diberkahi Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang orang-orang yang beriman. Orang mukmin yang sejati hanyalah bersih dan mulia. Ucapan dan tingkah laku serta semua aktivitasnya hanya berorientasi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minun, sungguhnya orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, dan bila mana disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka kebenaran hati mereka.
ayatuhu zadatuhu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka apabila dibacakan pada ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana seorang muslim dapat mencapai keimanan yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup, sementara masih banyak orang-orang yang belum mampu merefleksikan keimanan di dalam kehidupannya. Mereka gelisah, tidak tentram, di mana-mana terjadi keonaran, permusuhan dan pertengkaran, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Serta masih banyak lagi kejadian tragis lainnya. Padahal semestinya keimanan itu adalah suatu proses. Kejiwaan yang meliputi semua fungsi jiwa. Merasa dan perasaan pikirannya adalah sangat mungkin jika iman seorang itu tidak sempurna. Manfaatnya bagi kesehatan mental seorang tak akan kurang sekurangnya pula. Karenanya agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan kebahagiaan hidup, tentu iman kepada Allah itu harus cukup pula dalam keimanan akan semua sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid yang agung yang diberkahi Allah. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tafsir disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhu samawati wal ardha wa la yaquduhu hibatuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tiada Tuhan melainkannya. Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapapun yang dia dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat meliharanya keduanya, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Ayat tersebut menghamparkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesehatan jiwa manusia. Kepadanya seorang bisa mengeluh, mengadu, meminta pertolongan, perlindungan, keadilan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Di saat apapun dan dimanapun dia memerlukannya, bagi orang yang beriman tidak akan merasa kesepian, karena dia merasa bahwa Allah selalu ada bersamanya dan mengetahui apa saja. Oleh karena itu, dia akan terhindar dari salah satu penyebab keresahan dan kecemasan, yaitu perasaan kesepian dan tidak adanya tumpuhan buat mengungkapkan perasaan yang mengganggu dan mencekam hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berkata Allah. Ketika kita diperhatikan realitas kehidupan yang ada di sekitar kita, tidak jarang orang menderita gangguan kejiwaan karena ditinggalkan oleh orang yang mencintainya, dan tidak menemukan orang yang dapat dijadikan sebagai tempat mengadu dan mengeluh yang mau memahami dan menolongnya. Tapi bagi orang yang percaya akan adanya Allah, tidak akan merasa kesepian dimanapun dia berada. Sekalipun dalam keadaan sepi dan sunyi senyap, dia merasa tidak sendirian, karena senantiasa merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu dekat.
dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu bihil nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min qablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bukankah kita sering mendengar dan mengetahui seorang menjadi kesepian dan putus asa dalam hidupnya ketika ia ditinggalkan oleh kekasih pujaan hatinya, seorang remaja ditinggalkan oleh kekasih pujaan hatinya, bahkan kadang-kadang sampai menyebabkan perbuatan nekat, bahkan sampai bunuh diri dan lainnya. Dan tidak sedikit orang menjadi bingung, bahkan kadang-kadang jatuh pada penderitaan karena merasa kesepian lantaran ditinggal pergi oleh orang-orang yang dulu mencintainya. Alam yang begitu luas terasa sempit, dunia yang demikian luas dan ramai menjadi terasa sempit dan sepi bagi orang yang putus asa dan tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, salasun, ada 3 hal, man kana bihi wajada halatal iman, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat ketiga perkara itu, ayakullahu wa rasulahul ahabba ilaihi, barang siapa yang dalam dirinya terdapat ketiga perkara itu, maka ia akan merasa kenikmatan iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, ia mencintai seseorang semua semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu sebagaimana kebencian ia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebencian untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dengan demikian, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menentukan batin. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepadanya lah segala kelalaian diadakan, doa dipanjatkan. Dialah Tuhan memberi resolusi terbaik dan yang mengabulkan permohonan. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan tertolong dalam melepaskan diri dari segala sesuatu yang bersifat material dan meringankan segala penderitaan batin. Orang yang beriman tidak akan kehilangan arah ketika ditinggal orang-orang yang dicintainya, dan tidak pula gundah gulana apabila sampai stres ketika kehilangan jabatannya. Orang mukmin benar-benar yakin bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala amat luas. Allah itu Ar-Razzaq, artinya Maha memberi. Ar-Rahim, artinya Maha mengasih. Keduanya juga merupakan sifat Allah, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang bisa kita cari kehidupannya. Tentu akan kita temukan manfaat bagi kehidupan kita, hingga kita akan merasa tentram dalam menjalani kehidupan ini. Keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya akan membuat hidup kita terasa senang dan tentram. Kita dapat memohon kepadanya setiap saat, terutama ketika kita menghadapi persoalan dan musibah yang terlalu berat dan besar. Juga ketika merasa takut dan cemas datang menghantuinya. Dengan demikian, orang yang kuat imannya, kehidupannya menjadi terasa begitu indah dan damai baginya. Jiwanya menjadi tentram karena hati tertambat kepada zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ila bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat bersalam yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah bapak yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua, serta Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan iman dan kepada kita, sehingga hidup kita menjadi damai dan bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Wa iyyakum bima fihi minal ayati bil hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasus salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdihi mutarifihil bisidqil yaqin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa jalalan lidzambihi wa ta'zima. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواب وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأعرض لهما عن أصحابه الحبيب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا خالي الحاجات واغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموجودين. اللهم أنت الكفرة والمشركين ألا أداء الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويبغي عنكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.